Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil mujahidin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam atakum ramadan syahrun mubarakun faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabus samai wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatu syayatin lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima rawahu an-Nasa'i. Jamaah rahimakumullah, sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang mulia Syahrul Ramadan, Syahrul Mubarak yang penuh dengan keutamaan bagi kita sebagai umat Islam. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam khutbahnya, atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, Syahrun Mubarak, bulan yang diberkahi, faradallahu azza wa jalla alaikum syamuhu. Allah telah memfardukan di dalam Ramadan itu untuk berpuasa. Tuftahu fihi abwabus sama. Di bulan Ramadan itu dibuka pintu-pintu langit, yaitu dibukakan ijabah-ijabah, qabul doa-doa kita. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, Allah tutup pintu-pintu neraka jahanam. Dan demikian juga setan-setan dibelenggu. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 malam. Maka siapa yang terhalang dari kebaikan ini, sungguh dia terhalang dari masuknya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ada satu keutamaan Ramadan disebutkan dalam hadis, asyamu junnatun. Jadi puasa itu adalah junnah. Junnah itu perisai, wikoyah. Sebagaimana prajurit perang suka melindungi tubuhnya dengan baju besi agar terhindar dari anak panah atau bacokan pedang musuh. Nah, Ramadan atau puasa di bulan Ramadan itu seperti junnah, yaitu yang akan melindungi tubuh kita dari panasnya api neraka. Sebagaimana anggota tubuh yang terkena air wudhu itu tidak bisa disentuh oleh api neraka. Maka Ramadan pun demikian. Di dunia, Ramadan atau puasa Ramadan itu bisa menghalangi kita dari perbuatan maksiat. Anggota tubuh kita terhalang dari berbuat maksiat. Karena seorang muslim saat berpuasa, dia menjaga anggota tubuhnya dari berbuat maksiat. Demikian juga menjaga amalnya agar tidak sampai batal pahalanya. Sementara di akhirat, saum akan menghalangi kita, tubuh kita dari sengatan atau dahsyat panasnya api neraka. Jamaah rahimakumullah, kata junnah juga ternyata terdapat dalam hadis yang lain. Dikatakan al-imamu junnatun yuqatalun nasu min waraihi wa yutaqabihi. Al-imam ay al-khalifah, pemimpin. Khalifah adalah laksana perisai, wikoyah, pelindung rakyatnya yang dipimpinnya. Dia ditaati, dipatuhi oleh umatnya, oleh rakyatnya, dan rakyat berperang atas dasar komando perintah dari imam ini. Jamaah rahimakumullah, Allah menyebutkan pemimpin ini sebagai perisai, pelindung. Jadi umat saat kemudian dia memiliki persoalan, dia akan mengeluh kepada pemimpinnya. Ketika umat memiliki persoalan ekonomi, persoalan politik, dia akan mengeluh kepada pemimpinnya. Sampai urusan keluarganya pun, misalnya tidak punya beras, tidak punya gas untuk memasak, dia akan mengeluh kepada pemimpinnya. Nah, karena pemimpin inilah yang akan memprotek, melindungi semua rakyatnya. Jamaah rahimakumullah, keberadaan seorang pemimpin
diharapkan dia mampu menjaga apa yang diinginkan oleh masyarakatnya. Setidaknya ada 8 poin yang harus dijaga oleh seorang imam. Pertama, seorang imam harus mampu menjaga akidah rakyatnya, akidah umatnya. Atau dalam bahasa ulama disebut dengan muhafadzatu 'alad din, menjaga agamanya. Jangan sampai akidah rakyatnya, apalagi akidah Islam, kemudian dilecehkan. Misalnya ada pelecehan terhadap Nabi Muhammad SAW, pelecehan terhadap kitabullah, pembakaran Al-Quran, pelecehan kepada simbol-simbol Islam. Nah, seorang imam dalam Islam hendaknya dia mampu meredam, menghilangkan perkara-perkara seperti ini agar tidak membahayakan akidah seorang muslim. Demikian juga seorang imam memberikan kebebasan kepada rakyatnya yang bukan muslim untuk bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Ini pernah dibuktikan oleh Nabi Muhammad SAW saat beliau memimpin kota Madinah. Di sana terdapat para pemeluk agama selain muslim, ada Yahudi, ya, ada juga kaum musyrik. Mereka dibiarkan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya karena Islam memerintahkan demikian. Seorang pemimpin juga harus mampu melindungi akal rakyatnya. Jangan sampai kemudian akal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena perintah Allah itu ditujukan kepada manusia yang berakal. Manusia yang sedang kehilangan akalnya tidak diperintahkan oleh Allah untuk melakukan kewajiban seperti orang gila, anak kecil yang belum dewasa, atau orang sedang lupa atau tidur, itu tidak terkena taklif, rufi al-qalam. Oleh karena itu keberadaan akal sangat penting dalam Islam. Maka seorang imam harus bisa berfungsi sebagai junnah, yaitu penghalang, penjaga agar akal rakyatnya tetap terpelihara. Yaitu apa? Dijauhkan dari hal-hal yang bisa merusak akal. Narkoba, khamr. Jangan sampai kemudian pemimpin yang bersifat junnah ini mengizinkan pabrik-pabrik khamr, pabrik-pabrik narkoba beroperasi, karena itu akan merusak akal rakyatnya. Yang ketiga, seorang imam haruslah menjaga kehormatan rakyatnya. Tidak boleh ada fitnah, tidak boleh ada ghibah, mengadu domba antar anggota rakyatnya. Dia harus bisa mengamankan semuanya. Berikutnya, imam sebagai junnah harus mampu menjaga nasab daripada rakyatnya, yaitu dengan tidak melegalkan perzinahan. Karena salah satu penyebab rusaknya nasab adalah perzinahan. Tidak seperti di negara-negara yang menganut liberalisme, ya, di mana perzinahan, campur baur pria wanita itu diizinkan, bahkan pernikahan sesama jenis pun dilegalkan. Maka pemimpin yang berfungsi sebagai junnah harusnya tidak melegalkan hal-hal yang bertentangan dengan Islam tersebut. Kemudian apa? Pemimpin juga sebagai junnah harus bisa menjaga harta rakyatnya, harus menciptakan keamanan. Ya, tidak boleh ada pencurian, boleh ada korupsi. Betul-betul bagaimana korupsi bisa dihilangkan karena dia mengambil hak-hak rakyatnya. Dan seorang pemimpin atau junnah dalam Islam juga mampu menjaga kesatuan negaranya. Tidak boleh ada separatisme di dalam sebuah negara seperti hari ini misalnya yang terjadi di mana itu dilakukan oleh sekelompok orang di Papua, OPM, yang ingin memisahkan diri. Itu sangat diharamkan dalam Islam. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, itu fungsi junnah di dalam puasa dan junnah di dalam kepemimpinan. Dua junnah ini sangat penting. Maka menjelang bulan Ramadan ini, mari kita bersiap-siap menyiapkan diri untuk dapat menyambut bulan Ramadan dan menunaikan Ramadan, puasa Ramadan dengan baik dan meraih seluruh keutamaan di bulan Ramadan. Dan sambil kita terus berjuang berusaha bagaimana satu hari terwujud pemimpin yang memiliki sifat sebagai junnah yang bisa melindungi seluruh rakyatnya, menciptakan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Tentu saja keadilan itu hanya bisa dicapai dengan ditegakkannya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala
hukum yang berasal dari yang maha adil. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.